Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maulida, NPM 20031110208 dari kelas Ilmu Komunikasi Humas 6C Siang. Di sini saya akan memenuhi hasil tugas akhir semester 6 saya dengan mata kuliah Manajemen Penerbitan Public Relation dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ribut Priyadi MIKOM dengan judul materi yang saya presentasikan yaitu seminar. Yang pertama, saya akan membahas definisi seminar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seminar diartikan sebagai pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli. Ahli yang dimaksud misalnya dosen, guru besar, pakar, peneliti, dan sejenisnya. Seminar bisa diartikan juga pertemuan ilmiah yang dihadiri para ahli untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian publik atau adanya inovasi baru. Misalnya, yang pertama, adanya keputusan atau kebijakan pemerintah yang terkait dengan peraturan atau persoalan kebutuhan pokok masyarakat sehingga menimbulkan wacana. Kedua, pertukaran pandangan para ahli yang biasanya formal, konferensi tentang perubahan iklim, digitalisasi teknologi, atau persoalan sosial, politik, ekonomi. Ketiga, dinamika politik parlemen. Yang kedua, tujuan dan fungsi seminar. Tujuannya adalah membahas dan bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan ilmiah. Tukar pikiran dapat dilakukan dengan interaksi tanya-jawab antara pembicara dan peserta seminar untuk menyampaikan suatu pendapat atau hal baru terkait situasi atau fenomena. Sedangkan fungsinya sebagai media untuk menyampaikan informasi atau gagasan baru yang memiliki sifat ilmiah kepada khalayak yang diharapkan bisa menjadi referensi atau solusi atas masalah yang dihadapi. Ketiga, adapun ciri-ciri seminar. Yang pertama, forum ilmiah dengan interaksi dua arah. Dua, pembahasan materi pada seminar mengacu pada makalah, karya ilmiah, atau laporan yang telah disusun sebelumnya. Ketiga, membahas permasalahan ilmiah yang aktual. Keempat, melibatkan pemateri, peserta, moderator di bawah pengawasan para ahli di bidangnya. Kelima, adanya interaksi dengan peserta forum. Keenam, peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, komentar, atau pertanyaan. Yang keempat, adapun unsur dalam seminar. Yang pertama, ada pemateri atau pengaji, moderator, peserta, dan penyanggah seperti dosen, guru besar, pakar, peneliti, dan sejenisnya. Kedua, notulen atau orang yang menulis notulensi atau catatan selama seminar. Ketiga, ada tema seminar, bahan presentasi, diktat, booklet, atau bacaan terkait permasalahan yang dibahas. Keempat, lokasi atau tempat diadakannya seminar dan tersedia fasilitas antara lain audiovisual, papan tulis, kertas, alat tulis, laptop, proyektor, dan lain. Yang kelima, tahapan pelaksana seminar. Pertama adalah membuat persiapan awal, yaitu identifikasi audiens. Anda harus memiliki gagasan yang jelas tentang siapa yang menghadiri konferensi sebelum mulai merencanakannya. Jika audiensnya terlalu sempit atau spesifik, maka sulit menemukan pasar untuk konferensi. Jika terlalu luas, maka akan menghadapi resiko tema hambar yang tidak akan menarik minat peserta seminar. Pikirkan tentang kualitas demografis peserta, termasuk usia, tingkat pendapatan, dan lokasi. Apakah peserta berasal dari organisasi atau industri yang sama? Apakah mereka akan menjadi eksekutif, manajemen menengah, karyawan, atau campuran? Tanpa perencanaan yang tepat, maka sulit menarik audiens sebagai peserta seminar. Selanjutnya, tentukan format seminar. Setelah mengetahui audiens seminar, selanjutnya adalah menentukan bagaimana seminar dilaksanakan. Apakah narasumber berbicara dalam bentuk panel, presentasi interaktif, atau campuran dari itu? Pikirkan tentang berapa banyak pembicara atau presentasi acara. Berapa lama presentasinya? Keputusan ini harus disesuaikan dengan materi seminar dan audiens. Selanjutnya, tentukan tema. Tema akan mempengaruhi segalanya, jadi perlu memutuskan masalah ini terlebih dahulu. Tema harus mencerminkan tujuan konferensi. Ini membuat peserta tahu persis apa yang akan mereka dengar, lihat, dan lakukan di acara seminar. Bertanya pada diri sendiri, mengapa mereka ingin datang? Seminar yang seharusnya memang waktu dan makhluk untuk peserta serta tuan rumah. Harus ada sesuatu yang ditawarkan yang tidak dapat diperoleh orang lain di tempat lain. Buat tema sespesifik mungkin. Tema dapat berorientasi pada subjek atau ditujukan pada target demografis. Misalnya, Seminar Nasional Digitalisasi Media di Indonesia.
sedangkan pemasaran media sosial untuk industri MICE adalah tema yang berorientasi pada subjek. Selanjutnya, tentukan ruang lingkup seminar. Ruang lingkup seminar akan menentukan semua masalah logistik acara, siapa narasumber acara, dan bahkan lokasinya. Bersikaplah realistis tentang ruang lingkup. Bagaimana ruang lingkup sesempit mungkin, tapi tetap memiliki pasar yang kuat. Pikirkan tentang lokasi target audiens. Jika memungkinkan target peserta 1.000, tetapi mereka tersebar di banyak daerah atau bahkan beda negara, maka panitia harus berjuang keras untuk menghadirkan peserta. Berapa banyak peserta yang hadir? Selanjutnya, susun kepanitiaan. Bangun tim proyek atau panitia dengan setidaknya 1 anggota yang ditugaskan untuk setiap area perencanaan konferensi. Bidang yang akan dipertimbangkan adalah acara atau protokoler, pembicara, logistik, anggaran, akomodasi, promosi, dan hubungan masyarakat. Mungkin ada area lain yang spesifik untuk kegiatan seminar, sementara beberapa item dapat digabungkan. Tim perencana biasanya terdiri dari 3 hingga 5 orang dengan staf tambahan sesuai kebutuhan ruang lingkup konferensi. Selanjutnya, buat rancangan anggaran. Buat rencana anggaran dan patuhi itu. Putuskan apakah tujuan adalah untuk mencapai titik imbas atau menghasilkan keuntungan. Dan kemudian apakah ada target pendapat tertentu. Sertakan elemen biaya dan pendapat atau target kehadiran, jaminan asuransi jika perlu, dan lain-lain. Dengan orang tertentu di tim panitia yang bertanggung jawab untuk pembelian dan kontrak untuk menghindari kebingungan. Setelah persiapan awal, selanjutnya kita mempersiapkan acara. Konfirmasi tanggung jawab dan wewenang anggota tim. Setiap anggota panitia harus bertanggung jawab untuk area tertentu dari persiapan acara. Selanjutnya, mengembangkan rencana proyek seminar dan tindak lanjut. Cantumkan jadwal rapat yang pedoman komunikasi antar anggota tim proyek, baik selama persiapan maupun setelahnya. Kemudian, tetapkan tenggat waktu untuk persiapan konferensi, seperti kapan harus menguji sponsor atau pembicara. Terakhir, atur jadwal awal untuk acara itu sendiri dengan tanggal dan acara yang dijadwalkan. Selanjutnya, siapkan agenda konferensi. Bagian terakhir dari rencana kegiatan seminar adalah agenda konferensi atau rundown acara. Ini adalah menu acara yang efektif, termasuk siapa, apa, dan di mana untuk setiap aspek konferensi. Saat membuatnya, harus mempertimbangkan setiap segmen konferensi. Durasi pidato, waktu istirahat di antara pembicara, sesi breakout, dan kemungkinan beberapa sesi simultan. Bagian yang penting, minta sponsor acara. Jika dapat menemukan sponsor untuk konferensi, maka dapat menetapkan harga tiket pada tingkat yang memungkinkan mencapai titik impas. Dengan begitu, bisa mendapat keuntungan dari sponsorship. Cari sponsor yang relevan untuk konferensi. Cari dalam industri yang sama atau perusahaan yang melayani audiens yang akan menghadiri konferensi. Dekati beberapa sponsor. Banyak sponsor bersedia membayar untuk menyampaikan pesan mereka di depan audiens yang ditargetkan. Selanjutnya, temukan pembicara. Pembicara di konferensi bersama dengan lokasi adalah daya tarik terbesar. Dalam hal kehadiran, mereka dapat membuat atau menghancurkan keberhasilan konferensi. Lagi pula, orang tidak datang untuk catering. Saat memilih pembicara, pertimbangkan jumlah pembicara, anggota, panel, atau tuan rumah yang dibutuhkan untuk konferensi. Selanjutnya, mengembangkan rencana pemasaran. Ini harus mencakup semua upaya untuk menarik peserta, termasuk undangan formal dan online, halaman web, iklan surat kabar, dan radio, dan wawancara tamu. Sertakan rencana media sosial yang mencakup postingan Facebook, Instagram, Twitter, dan blog tamu. Selanjutnya, menetapkan prosedur pendaftaran. Prosedur pendaftaran seminar harus dengan jelas menguraikan bagaimana dan kapan calon peserta dapat mendaftar dan membayar untuk menghadiri konferensi. Jika menawarkan pendaftaran online, buat situs web untuk menerima pendaftaran dan biaya kehadiran peserta. Selanjutnya, buat bahan pendukung. Materi pendukung adalah detail kecil yang ada. Pada kenyataannya, sangat penting untuk kelancaran konferensi. Ini termasuk pertama, formulir pendaftaran dan umpan balik yang mudah dibuat dalam program pengelola kata semisal Google Form, lanyard atau tali gantungan ID card, dan nama tag yang dapat diberi di toko perlengkapan kantor, toko percetakan, dan sablon. Ketiga, persyaratan pembicara apapun sebagaimana diuraikan dalam kontrak. Keempat, bagan tempat duduk untuk tempat duduk yang dipesan.
Kelima, selebaran, peta, dan panduan pengunjung yang dapat dibuat sendiri atau melalui desainer grafis dan dicetak di toko perlengkapan kantor atau percetakan lokal. Keenam, signage, papan informasi yang dapat dirancangkan sendiri atau melalui desain grafis dan dapat dicetak di perusahaan percetakan tanda. Ketujuh, item sponsor yang dapat diperoleh dari sponsor. Langkah terakhir yaitu menjalankan acara. Yang pertama, mengembangkan staf. Staf yang baik sangat penting untuk melaksanakan konferensi yang sukses. Anda akan membutuhkan orang untuk mengisi beberapa peran termasuk seorang manajer lapangan. Orang yang akan memastikan bahwa semua acara dilaksanakan tepat waktu. Saat hal tak terduga muncul, manajer lapangan bisa diandalkan untuk membuat keputusan mendadak yang baik. Selanjutnya, konfirmasikan tanggung jawab dan komunikasi anggota tim. Pastikan semua anggota panitia memiliki pembahasan yang sama dan siap untuk konferensi. Pelajari tanggung jawab individu untuk anggota panitia. Periksa apakah saluran komunikasi sudah siap dan berfungsi. Pertemuan ini harus terjadi dalam pertemuan malam sebelum atau pagi hari sebelum acara. Selanjutnya, mengatur kamar dan tempat duduk. Pertimbangkan pengaturan tempat duduk yang sesuai untuk jenis acara. Misalnya, panitia mungkin memiliki tempat duduk bergaya penonton, denah tempat duduk terbentuk U, atau kerumunan berdiri bergantung pada jenis acaranya. Siapkan ruang istirahat dan ruang makan untuk tujuan yang dimaksudkan. Pastikan ada ruang yang cukup di dalam dan di antara ruang untuk kerumunan peserta seminar untuk bergerak. Selanjutnya, uji peralatan audio visual. Pastikan semua berfungsi dengan memeriksa presentasi pada peralatan. Selesaikan masalah apapun yang dihadapi atau yang diminta seseorang yang lebih paham teknologi melakukannya. Setelah itu, buat rencana cadangan jika terjadi kegagalan peralatan. Selanjutnya, mengkoordinasikan kegiatan catering. Bekerja dengan catering untuk mengatur jadwal dan tanggung jawab mereka. Ini mungkin termasuk pengaturan ruang makan, penyegaran, serta pembersihan, terutama jika ada pembicara dan penyajian selama makan. Selanjutnya, mengatur keamanan. Bekerjalah dengan tim keamanan guna memastikan ruang terlindung dan siap menghadapi keadaan darurat. Pastikan perlindungan tersedia untuk properti, peserta, dan uang tunai jika biaya diambil di pintu. Siapkan tenaga medis untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat medis. Lakukan pemantauan. Tepat sebelum konferensi dimulai, lakukan pemantauan ke lokasi acara. Pastikan bahwa semua aksesoris dan fasilitas yang dijanjikan berfungsi dengan baik. Bawa staf ke pembawa acara. Mereka akan menjadi sangat penting dalam perjalanan rencana dengan sukses. Buat pembicara senang, presentasi yang bagian beristirahat dengan baik, memberikan presentasi yang baik dan membuat pembicara merasa bahwa mereka mendapatkan nilai setara uang. Selanjutnya, dapatkan umpan balik dari peserta. Memperhatikan pendapat mereka tentang isi konferensi, termasuk apakah mereka mempelajari informasi berharga. Pada akhirnya, ini adalah bagaimana peserta akan membenarkan biaya konferensi, dan ini akan memainkan peran besar dalam menentukan apakah mereka akan kembali atau tidak. Selanjutnya, menindaklanjuti konferensi. Dapatkan umpan balik dari pembicara dan sponsor. Mulailah dengan kartu ucapan terima kasih. Mudah-mudahan bisa mendapatkan respon sehingga panitia memahami tanggapan pembicara tentang akomodasi dan sejenisnya. Dapatkan umpan balik dari pembicara. Apakah mereka cocok dengan tema pembicara dalam seminar, apa yang mereka suka dan tidak suka, bagaimana mereka dapat mengubah presentasi dan promosi mereka, apa yang dapat Anda lakukan untuk membuatnya lebih efektif. Dapatkan umpan balik dari staf. Staf dapat memberikan beberapa umpan balik yang paling berharga sehubungan dengan fungsi eksekutif. Berikan perhatian khusus pada pendapat staf tentang kecukupan rencana yang kemanjuran pelaksanaannya. Mintalah masukan dari staf tentang bidang apa yang perlu direncanakan secara lebih rinci. Ini dapat mencakup rencana logistik dan rencana pelatihan. Selanjutnya, analisis umpan balik. Setelah mendapatkan masukan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam konferensi, maka ketua panitia dapat mensintesis informasi tersebut. Gunakan sintesis untuk membuat konferensi berikutnya lebih sukses. Gabungkan informasi ini dengan dokumentasi dan komentar sendiri tentang proses perencanaan pelaksanaan konferensi. Sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.